This year will be our year, kata fans Ferrari sejak tahun 2008 di Australian Grand Prix. Dari awal praktis mereka kelihatan sedikit punya pace, bahkan masuk ke top di salah satu sesi praktis. Lalu di qualifying semua itu hilang begitu aja. Dan kedua Ferrari di out qualify Alex Albon dan Yuki Tsunoda yang bikin mereka di posisi 7 dan 8. Tapi walaupun mereka qualify agak di belakang, fans Ferrari masih ada harapan karena race-nya yang super chaos. Charles Leclerc bisa nyalip Yuki dan Alex hanya dalam beberapa lap. Tapi ketika lihat mobil satunya, harapannya kayak berkurang. Lewis stuck di belakang Alex selama semua race-nya. Lalu dia juga terus direcoki oleh race engineer-nya buat neken tombol K1. Kayak lagi ngajarin anak TK. Can you K1 you close? Into it, please. K1 available? Yes, I know. Leave me to it, please. Try to hold the K1. That's for practice. I know it's difficult. I'm not close enough. Copy. I'm not close enough. Now I'm close, I'll do it. Understood. Lalu dengan biasa Charles Leclerc. Lalu ada radio yang mungkin salah satu radio paling best dari Ferrari. Is there a leakage? A leakage of what? I have the seat full of water, like full of water. Must be the water. Let's add that to the weather office now. Aku gak paham Ferrari ini ketemu race engineer dari mana, karena selalu aja radio-radio yang lucu kayak gini sejak dulu. Dan aku harap mereka terus ngelakuin tradisi kayak gini, karena radio dari tim lain jujur aja agak bosenin. Lalu race mereka yang awalnya kelihatannya kayak nggak terlalu ada progres, mereka menjadi lebih buruk lagi setelah tiba-tiba hujan dan Ferrari dengan jeniusnya yang kebiasaan nggak biarin cuma satu aja yang keluar, dua-duanya disuruh keluar waktu hujan deras. He's gonna gamble! Lewis Hamilton leads on Ferrari debut. Charles Leclerc is second. Lando Norris is in the intermediate tyres and he's got a chance to catch them and reclaim first place in the race. The rain comes down. Jadi cuma dalam beberapa lap mereka dikejar oleh orang-orang yang pakai ban Inter. Dan walaupun ada safety car yang bikin mereka nggak kehilangan banyak waktu dalam pit, mereka tetap keluar di posisi 8 dan 9. Yang lalu jadi posisi dan 10 setelah Oscar overtake Lewis. Yang bikin Ferrari setelah Australian Grand Prix posisi ke-7 di Constructors dan belakang Williams dan Aston Martin. Yang waktu itu cuma ada si tukang jilat jendela. Lalu yang lebih malu-maluin lagi, rookie yang gantiin Lewis di Mercedes berhasil naik dari posisi 16 ke posisi 4. Jadi setelah Australian Grand Prix, Tifosi udah siap-siap buat nembak kepala mereka sendiri atau lompat dari jembatan. Lalu di China, mereka dapat sedikit cahaya karena Lewis yang bisa dapat pole di sprint qualifying dan menang sprint race. Jadi fans Ferrari punya sedikit harapan kalau mereka punya pace yang bagus di Cina. Tapi waktu qualifying mereka cuma bisa dapat sisi 5 dan 6. Lalu waktu start mereka sempat senggolan dan Charles Leclerc wingnya patah sebelah. Yang anehnya malah bikin mobilnya lebih cepat. Lalu mereka kayak gitu terus selama race. Jujur aja race-nya Cina ini agak boring. Jadi mereka bisa berhasil di posisi yang sama, nggak ada perubahan. Jadi nggak terlalu banyak kegaduhan atau apapun. Hingga tidak lama kemudian dua driver Ferrari kena diskualifikasi. Ferrari. Jadi Ferrari walaupun mereka mau nge-cheat, mereka tetap nggak bisa ngejar Mercedes ataupun Verstappen. Dan malah mereka kena diskualifikasi. Yang berarti sekarang mereka masih di belakang Williams.